Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadaku aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah pada Yesus, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah kesengsaraanku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihat betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua sekali lagi. Terima kasih sebab sebentar tadi kita sudah pun membaca habis Mazmur pasal yang ke-25 bagi bacaan maraton kitab Mazmur kita pada pagi ini dengan tajuknya Doa Mohon Ampun dan Perlindungan, di mana doa ini ditulis sendiri oleh Daud bagi meminta ampun bagi pihak orang Israel, dan minta ampun kepada Tuhan bagi pihak orang Israel. Dan melalui pembacaan kita pada pagi ini, saya akan kongsikan 3 poin penting yang kita boleh jadikan sebagai satu pelajaran ataupun peringatan buat kita semua untuk pagi ini. Dan yang pertama saya akan kongsikan adalah dosa tidak menjadi satu penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Saya tahu saudara dan saudari sekalian, bukan saja saya tapi Anda juga adalah orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa. Dan melalui itu semua, itulah sebab kenapa kita datang kepada Tuhan, disebabkan kita itu berdosa. Seperti kita datang berjumpa dengan dokter di hospital disebabkan kita sakit.
seperti itulah keadaan kita di saat kita berdosa. Itulah kita datang kepada Tuhan, sebabkan Tuhan dia hanya akan ada kepada orang-orang yang berdosa, bukan kepada orang yang sempurna. Tapi saya percaya di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa walau sekalipun. Jadi untuk peringatan bagi kita semua, dosa tidak menjadi satu penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan jadikan dosa itu sebagai satu alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Sepatutnya disebabkan dosa itulah kita kena selalu dekat kepada Tuhan, supaya dia boleh menuntun kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang berjauhan daripada kita melakukan dosa di kemudian hari. Oke, untuk yang seterusnya saya akan kongsikan adalah Tuhan itu sentiasa akan membukakan tangannya untuk menerima kita, untuk pulang kepadanya, di mana dia akan sentiasa mengampuni dosa-dosa kita. Walau sebesar apapun dosa kamu, pasti akan Tuhan akan sentiasa bersedia untuk mengampuni dosa-dosa tersebut, sekiranya kamu mau datang kepadanya, mau mengakui semua dosa kamu, dan mau bertobat atas segalanya itu. Dan dari sana kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, walaupun mungkin pada suatu ketika dahulu kita itu bukan kita, tapi seseorang itu merupakan seorang pembunuh yang sudah membunuh nyawa orang lain. Tapi sekiranya dia mau bertobat, dia mau mengakui dosanya, dan dia mau datang kepada Tuhan, itu mungkin sudah pasti, bukan mungkin, tetapi itu sudah pasti akan diampuni oleh Tuhan. Nah, sebab Tuhan itu melihat kepada hati seseorang, dia melihat kepada ketulusan hati seseorang untuk mau datang kepada dia, untuk mau minta ampunan daripada dia. Dan seperti di dalam Matius 7 ayat 7, saya suka untuk mengatakan ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan melalui ayat yang sudah saya bacakan sebentar tadi, kita tahu sekiranya kita mau datang kepada Tuhan, kita cuma perlu minta kepada dia supaya dia boleh datang kepada kita. Di saat itulah Tuhan akan sentiasa bersedia untuk datang kepadamu. Dan juga untuk yang seterusnya yang saya akan kongsikan adalah orang yang takut akan Tuhan akan sentiasa dituntun olehnya ke tempat yang lebih baik. Tuhan akan menjadikan kita sebagai kawan karibnya sendiri. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada kita sekiranya kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan bermaksud kita takut seperti perasaan takut akan hantu macam tu, tapi kita takut akan Tuhan sebab kita menyayangi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Maka dengan itu, takut yang saya katakan tadi, itulah takut yang saya katakan tadi, bukan takut kepada hantu, tetapi takut atas dasar hormat kita kepada Tuhan. Dan dari situ saja yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi, Tuhan memberkati.